Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Wah, Anda sendiri punya dalil apa? Ulama mana yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamul khalqi? Jadi Habib Rizik di sini merespon dan menantang, meminta Panji Gumilang itu harus membuktikan, harus ada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan video ceramah Habib Rizik Syihab, di mana beliau mengomentari tentang polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun tentang statement Panji Gumilang, terutama ada 16 pelanggaran yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Salah satunya Habib Rizik merespon seperti Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah melainkan kalam Rasulullah, sehingga Habib Rizik akhirnya buka suara dengan kontroversi yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Baik, untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak video Habib Rizik selengkapnya. Saya ada baca pernyataan sikap yang dibuat oleh DPP FPI ya, soal Zaitun ya ikhwan. Ada berapa poin waktu itu? Ada 16. 16 poin itu sebagian itu memang kesesatan yang nyata. Sebagian lagi itu pelanggaran hukum yang memang harus diproses hukum supaya ada kejelasan untuk agar tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, yang ingin saya garis bawahi satu, seperti contoh kesesatan yang nyata perilaku daripada Zaitun adalah dengan menyatakan atau berpendapat atau menganggap kalau Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat dhal mudhil. Bahkan ini pendapat bisa masuk kategori kufrun, saudara. Karena nggak ada ulama semua sepakat, sampai Mu'tazilah sekalipun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mu'tazilah saja mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi tetap dia katakan kalamullah, dan nggak mengatakan kalam Muhammad ya ikhwan. Mu'tazilah yang dimaksud oleh Habib Rizik Syihab adalah dia sebuah aliran yang mengedepankan akal. Jadi mereka memang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tapi mereka juga mengakui seperti Habib Rizik bilang bahwa Al-Quran itu kalamullah. Beda dengan Panji Gumilang, Al-Quran mengakui bahwa sebagai kalam Rasulullah. Sementara Zaitun mengatakan ini kalam Muhammad. Gak ada ulama. Justru kalau ada yang mengatakan, bertanya kepada kita, apa dalil kita mengatakan Zaitun ini sesat gara-gara hal itu, kita kembali melontarkan pertanyaan, kita balikin. Wah, Anda sendiri punya dalil apa? Ulama mana yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamul khalqi? Nah, ini pertanyaan Habib Rizik. Seharusnya Panji Gumilang ini harus membuktikan dalilnya yang dimaksud di sini. Kalau dia bilang Al-Quran itu kalam Rasulullah, dia harus buktikan seperti kata Habib Rizik Syihab tadi. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu kalam makhluk, nggak ada. Al-Quran makhluk, ya. Jelas. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Tapi kalau Al-Quran sebagai kalam manusia, Mu'tazilah nggak pernah berpendapat sedemikian rupanya. Semua sependapat bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, berarti Panji Gumilang lebih parah daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi juga dia mengakui bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ini Panji Gumilang lebih parah daripada Mu'tazilah yang mengakui bahwa Al-Quran itu kalam Rasulullah, bukan kalamullah.
Itu yang perlu kita ini kan. Apalagi dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu udah nyata-nyata menisbahkan Al-Qur'an sebagai kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan lagi, tapi Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyan fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ada yang sadar dengan Ini sama kalimat aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, atau yang artinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Qur'anul Karim. Awalnya saya kira itu biasa aja, ya paling grogi atau demam panggung, karena saya juga sering di posisi seperti itu. Tapi ternyata, mari kita simak. Hadis yang utuh itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa, la yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutupnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Itulah pernyataan Syekh Panji Gumilang yang mengatakan bahwa hadis yang sebenarnya adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Makanya dibaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim dengan mengutip sebuah dalil dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 3 dan ayat ke-4. Satupun literatur yang saya baca itu nggak ada tuh ulama-ulama itu membaca Al-Quran seperti itu. Kalau dia katakan begitu, saudara, ini talaub, ini kalimat. Nah, ini namanya talaub. Kalau kita katakan qala Rasulullah sebagai wahyu, itu hadis qudsi. Amma yarwi min rabbiki, itu sudah ada definisi sendiri. Jadi jangan Al-Quran didefinisikan sebagai kalam manusia. Satu lagi saya mau tambahkan, kelompok liberal. Nah, kalau kelompok liberal lain lagi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tapi kalamullah itu dengan lughatullah, dengan bahasa Allah, yang tidak ada satu manusia pun paham itu lughahnya. Sehingga Muhammad menerjemahkan lughatullah ke dalam bahasa Arab. Jadilah itu Al-Quran yang kita pegang saat ini. Jadi liberal di sini mengecoh kita, seolah-olah mereka sama dengan kita, mengatakan ini kalam Allah. Dia bilang iya, Al-Quran itu kalam Allah. Tapi Al-Quran bahasa Arab itu tetap saja Muhammad yang menerjemahkan. Artinya kurang lebih sama dengan yang Panji Gumilang bicarakan, bahwa Al-Quran yang kita dapat sekarang adalah kalam Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya kawan. Ini nggak boleh dibiarkan, dan ini bukan soal furu, bukan. Ini soal usul. Nah, kalau kita bicara usul, ini bisa mengantarkan kepada kufur. Sekurang-kurangnya mengantarkan kepada dolalah. Itu merupakan bid'atun dolalah. Jadi sudah benar FPI bikin pernyataan poin tentang Al-Quran itu sudah benar ya kawan. Jadi nggak usah ragu lagi. Memang ini sesat, saudara. Jadi fik bahwa apa yang dikeluarkan statement-statement Panji Gumilang seperti yang dicontohkan tadi Habib Rizik, bahwa tentang masalah Al-Quran kalamullah, dia bilang kalam Rasulullah, ini fik, adalah sesat. Seperti yang tadi contoh saya katakan, kalau kita bicara soal apa tadi, adzan ya. Ya, adzan menghadap kiblat itu sunnah. Kalau adzan menghadap jamaah ya makruh. Memang makruh, bukan sesat. Tapi kalau adzan menghadap jamaah menjadi doktrin, nah ini kita bicara doktrin. Dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Kan ada cara-cara gitu. Saudara, cara-caranya sampai seperti kayak upacara, seperti pemandu musik, pemandu konser. Ini namanya tala'ub biddin, saudara. Jadi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesesatannya bukan adzannya, bukan menghadap jamaahnya, tapi doktrin dengan tata cara yang mengada-ngada, yang gak pernah diajarkan oleh Nabi maupun ulama salaf dan khalaf. Ya, kira-kira jelas tidak? Nah, di sini Habib Rizik juga mempertanyakan masalah azan. Bukan masalah azannya yang salah, tapi doktrinnya. Seperti model azan yang di Pompes Al Zaitun menghadap ke jamaah, yang biasanya kita lihat bahwa azan itu menghadap kiblat. Jadi Habib Rizik di sini menekankan, bisakah Panji Gumilang bisa membuktikan adakah dalil-dalil tersebut? Jadi yang di sini dipermasalahkan oleh Habib Rizik adalah masalah dalilnya. Harus dibuktikan, harus bisa dibuktikan secara hukum Islam. Nah, jadi jangan nanti kita bilang adzannya yang salah, jangan kita bilang wah ini sesat nih gara-gara adzannya menghadap jamaah. Enggak, adzan menghadap jamaah enggak sesat, saudara. Makruh, saudara, enggak sesat.
Tapi kalau jadi doktrin, azan harus menghadap jamaah. Tangannya kalimat pertama harus begini, kalimat kedua harus begini, kalimat ketiga harus begini, kalimat keempat harus begini. Ini dalilnya minen. Saudara, kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya katakan itu doktrin. Kenapa doktrin? Karena dilakukan oleh semua santri. Itu namanya doktrin. Santri didoktrin, petugas didoktrin, guru didoktrin. Semua harus mengikuti itu. Kalau dia sudah merupakan doktrin, bid'ah dolalah. Saya kira jelas ya. Nah, supaya kita tahu tuh cantelan bid'ahnya di mana, cantelan sesatnya itu di mana. Sebab kalau kita nggak jelaskan, nanti orang pikir masa sih azan menghadap jamaah sesat. Orang juga bingung sesatnya di mana. Nah, karena ini pernyataan sikap dan FPI memang nggak mengurai dalil, cuman poin-poin saja. Nah, kenapa nggak diurai? Kan dalam pernyataan di situ udah ada dorongan ke MUI untuk mengeluarkan fatwa. Jadi nanti MUI pada saat mengeluarkan fatwa harus ada dalil. Jangan lupa tuh. Nah, jadi kemarin bukan fatwa FPI, itu baru pernyataan sikap. Supaya MUI yang mengkaji, cantumkan dalil, keluarkan fatwanya. Ya, nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi tala'uq biddin ini hati-hati. Contoh seperti begini. Orang menenggak minuman keras. Dosa. Enggak kafir, saudara. Tapi dia nenggak minuman keras pakai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tenggak minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dia zina. Ini tala'uq biddin ya. Ini dia mempermainkan agama. Kalimat suci dipakai buat maksiat. Itu kan memperolok-olok. Itu istihza. Itu istihza. Memperolok-olok agama, saudara. Itu memperolok-olok ajaran Nabi, saudara. Itu yang seperti itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Atau yang lagi ramai di medsos saat ini, saudara. Orang mempertanyakan, masa sih gara-gara mimpi aja mau nyembelih anak, udah menyembelih, gara-gara mimpi nggak jadi, diketawain ya, Pak. Apa prank terparah di muka bumi? Enggak. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Itu bisa kufur, dia memperolok-olok istihza biddin. Ya, kira-kira jelas ya. Nah, jadi istihza itu juga termasuk salah satu sebab bisa mengantarkan kepada kekafiran. Na'udzubillah. Seperti menghina Nabi, sepakat ulama. Sabur Rasul, sepakat semua ulama. Ya, dari ahlus sunnahnya, di luar ahlus sunnahnya semua sepakat. Saudara, man sabbar Rasul faqad kafar. Barang siapa yang mencaci maki Nabi, maka dia sudah kafir, saudara. Nah, jadi jangan tala'ub, jangan main-main dengan agama. Agama ini bukan bahan bercandaan, bukan bahan bermain-main, bukan bahan olok-olok ya, kawan. Jadi istihza biddin itu termasuk tala'ub biddin. Atau menggunakan kalimat-kalimat Allah bukan pada tempatnya untuk menjadi bahan candaan, bahan olok-olok, itu semua tala'ub biddin. Na'udzubillah min. Baik, tadi kita udah melihat video Habib Rizik. Jadi Habib Rizik di sini merespon dan menantang Panji Gumilang tentang statement-statement dia yang kontroversial. Seperti salah satunya adalah Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Rasulullah bukan kalamullah. Dan Habib Rizik meminta Panji Gumilang itu harus membuktikan, harus ada dalil, harus dibuktikan, bukan hanya statementnya dia aja. Jadi menurut Habib Rizik sudah jelas bahwa Panji Gumilang ini jelas sudah melakukan dhalalah atau melakukan kesesatan dan dia menyesatkan juga. Dan di sini juga Habib Rizik menyinggung masalah azan yang nyeleneh, yang seharusnya azan adalah menghadap kiblat tapi menghadap ke jamaah. Bukan azannya di sini yang salah, tapi doktrinnya, yaitu perilakunya. Silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.